Selamat datang di Kisah Mencekam, tempat di mana setiap cerita datang untuk memukau keberanianmu. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah horor yang tak hanya menakutkan, tapi juga penuh misteri dan keanehan yang sulit dijelaskan. Siapkan dirimu, matikan lampu, dan dengarkan dengan penuh perhatian. Karena kegelapan yang akan kita masuki tak pernah sama seperti yang kamu bayangkan. Jangan lupa, jika kamu suka dengan cerita yang membuat jantung berdebar dan bulu kuduk merinding, tekan tombol berlangganan dan ikuti perjalanan horormu bersama kami. Terima kasih. Di sebuah kota kecil yang tenang, ada sebuah warung makan yang mendadak menjadi sangat populer. Warung itu sederhana, tidak mencolok, dan hanya memiliki beberapa meja kayu. Namun, setiap hari, antrean panjang meluber hingga ke jalan. Orang-orang rela menunggu berjam-jam untuk mencicipi makanan di sana. Konon, siapapun yang makan di warung itu selalu ingin kembali lagi. Seolah-olah ada sesuatu yang membuat mereka kecanduan. Pemiliknya, Bu Sari, adalah seorang wanita paruh baya yang pendiam dan misterius. Ia jarang terlihat berbicara dengan pembeli, tetapi selalu tersenyum tipis sambil melayani makanan. Makanan di warung itu memang terkenal lezat, tapi tidak ada yang tahu mengapa rasanya begitu menggugah selera, bahkan melebihi warung-warung terkenal lainnya di kota itu. Namun, ada sesuatu yang aneh. Seorang pemuda bernama Dani, yang merupakan pelanggan tetap warung itu, mulai merasa tidak enak setelah sering makan di sana. Ia sering bermimpi buruk tentang sesosok bayangan hitam dengan mata merah yang berdiri di sudut warung. Suara bisikan aneh kerap terdengar di telinganya saat ia hendak tidur, menyuruhnya kembali ke warung tersebut. Dani merasa ada sesuatu yang tidak beres. Keanehan semakin menjadi ketika seorang tukang sayur yang biasa mengantarkan bahan-bahan ke warung Bu Sari bercerita kepada Dani. Ia mengatakan bahwa Bu Sari tidak pernah membeli daging segar darinya, meskipun menu utama warung itu adalah daging gulai dan rendang. Aneh kan? Semua bahan yang dia beli cuma bumbu-bumbu. Dagingnya dari mana ya? Kata si tukang sayur sambil berbisik. Penasaran, Dani memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Suatu malam, ia nekat mengintai warung itu setelah tutup. Ia bersembunyi di balik semak-semak sambil memperhatikan Bu Sari yang tengah sibuk di dapur. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 2 dini hari, Dani melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Bu Sari keluar dari dapur dengan membawa sesuatu yang terbungkus kain merah. Ia berjalan menuju sebuah pohon besar di belakang warung. Di sana, ia mulai mengucapkan mantra dengan suara yang berat dan seram. Tiba-tiba, dari dalam kain merah itu, muncul seekor makhluk kecil, menyerupai bayi dengan tubuh gosong dan mata merah menyala. Makhluk itu tertawa melengking, lalu melompat ke dalam sebuah kuali besar di dapur. Dani hampir saja berteriak, tapi ia berhasil menahan dirinya. Ia menyadari bahwa inilah rahasia makanan di warung Bu Sari. Makhluk gaib itu adalah penglaris yang membuat pelanggan terus berdatangan dan makanan terasa luar biasa lezat. Esok harinya, Dani mencoba memperingatkan warga tentang kejadian yang ia lihat. Namun, bukannya dipercaya, ia malah dianggap mengada-ada. Bahkan beberapa teman dekatnya mulai menjauh, seolah-olah mereka terhipnotis untuk terus mendukung warung Bu Sari. Namun, keanehan mulai terjadi di sekitar warung. Beberapa pelanggan tetap dilaporkan hilang secara misterius. Warga mulai membicarakan aroma aneh yang tercium di sekitar pohon besar
di belakang warung. Bahkan, beberapa orang mengaku melihat bayangan hitam dengan mata merah mengintip dari balik pohon itu. Dani tidak tinggal diam. Ia menghubungi seorang paranormal terkenal untuk membantu mengungkap rahasia kelam di balik warung itu. Bersama timnya, paranormal tersebut melakukan ritual di warung Busari pada tengah malam. Saat ritual berlangsung, suara tangisan bayi dan tawa menyeramkan menggema di udara. Kuali besar di dapur tiba-tiba meledak, dan sosok makhluk hitam melesat keluar sambil menjerit. Setelah malam itu, warung Busari ditutup secara permanen. Busari menghilang tanpa jejak, meninggalkan pertanyaan yang tak terjawab. Namun, warga kini merasa lega. Meskipun pohon besar di belakang warung tetap berdiri, memancarkan aura dingin yang membuat siapapun enggan mendekatinya. Sejak saat itu, cerita tentang warung makan penglaris menjadi legenda di kota kecil tersebut. Mereka yang pernah makan di sana mengaku masih dihantui mimpi buruk, seolah-olah ada sesuatu yang terus memanggil mereka untuk kembali. Namun, mereka tahu satu hal, rasa lezat makanan itu tak sebanding dengan kengerian yang mengintai di baliknya. Setelah warung itu ditutup, kehidupan di kota kecil itu kembali normal, atau begitulah yang mereka pikirkan. Pohon besar di belakang bekas warung Busari tetap berdiri. Tak ada seorang pun yang berani menebangnya. Aroma anyir yang aneh masih sesekali tercium, terutama saat malam hari. Warga memilih untuk menghindari area itu, apalagi setelah beberapa orang yang mencoba mendekat mengaku melihat sosok hitam melintas di balik pohon. Namun, teror ternyata belum berakhir. Dan orang yang pertama kali mengungkap rahasia warung Busari mulai mengalami kejadian-kejadian yang aneh. Setiap malam, ia mendengar suara langkah kaki di luar jendela kamarnya. Meskipun tidak ada siapapun di sana, ia juga sering merasa ada sesuatu yang mengawasinya, terutama saat ia sendirian. Puncaknya, Dani bermimpi buruk setiap malam tentang makhluk bayi gosong yang dulu ia lihat melompat ke dalam kuali. Dalam mimpinya, makhluk itu kini memanggil namanya dengan suara parau. Kembali ke warung. Kembali ke warung. Dani mencoba mengabaikan semua itu. Ia berpikir bahwa semuanya hanya trauma akibat kejadian mengerikan yang ia alami. Namun, suatu malam, ia mendengar suara ketukan di pintu rumahnya. Ketukan itu terdengar pelan pada awalnya, tetapi semakin lama, semakin keras. Saat Dani membuka pintu, tidak ada siapapun di sana, hanya sehelai kain merah kecil yang diletakkan di depan pintu. Kain itu membuat Dani ketakutan. Ia mengenali kain merah itu sebagai kain yang digunakan Busari dalam ritualnya. Namun, sebelum Dani sempat membuang kain itu, ia mendengar suara tawa melengking dari belakangnya. Ketika ia menoleh, bayangan hitam dengan mata merah menyala berdiri di sudut ruang tamunya. Makhluk itu mendekat perlahan, dengan wajah menyerupai bayi gosong yang menyeringai lebar. Dani berteriak, tapi makhluk itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Ketakutan Dani semakin menjadi-jadi. Ia memutuskan untuk kembali menemui paranormal yang dulu membantunya. Tetapi paranormal itu menolak terlibat lagi. "Kamu sudah menyentuh sesuatu yang tidak seharusnya disentuh," kata sang paranormal. "Sekarang mereka menginginkanmu." Penglaris itu bukan hanya alat bagi Busari. Ia adalah makhluk yang menuntut balas atas gangguan kita. Malam itu, Dani tidak bisa tidur. Ia merasa ada sesuatu yang bersembunyi di dalam rumahnya. Ketika jam menunjukkan pukul 3 pagi, semua lampu di rumahnya padam. Dalam kegelapan, ia mendengar suara berat yang berkata, "Kamu telah melanggar batas." Suara itu diikuti oleh tawa bayi yang menyeramkan. Dani mencoba melarikan diri,
tetapi pintu-pintu rumahnya terkunci rapat. Suara langkah kaki mendekat dari belakangnya, dan ia merasa napas dingin menyentuh lehernya. Keesokan harinya, tetangga Dani menemukan rumahnya dalam keadaan kosong. Tidak ada tanda-tanda Dani dimanapun. Namun, di tengah ruang tamunya, mereka menemukan sebuah kuali besar yang menghitam dan sebuah kain merah melilit di tepinya. Aroma anyir menyengat memenuhi udara, membuat siapapun yang mendekat merasa mual. Sejak saat itu, Dani tidak pernah ditemukan lagi. Warga kota akhirnya memutuskan untuk menebang pohon besar di belakang bekas warung Busari. Tetapi, saat mereka mulai menebangnya, suara tangisan dan jeritan terdengar dari dalam batang pohon itu. Seorang pekerja yang mencoba memotong batang pohon tiba-tiba pingsan. Dan ketika ia sadar, ia hanya bisa berkata, "Mereka masih di sini. Mereka tidak akan pergi." Pohon itu akhirnya dibiarkan berdiri, menjadi peringatan bagi siapapun yang mencoba bermain dengan kekuatan gaib. Bekas warung Busari kini menjadi tempat terlarang yang tak pernah didekati siapapun. Namun, setiap malam Jumat Kliwon, warga mengaku mendengar suara langkah kaki, bisikan, dan tawa bayi dari arah pohon besar itu. Busari dulunya hanyalah seorang wanita biasa yang hidup sederhana di sebuah desa kecil. Ia adalah janda yang harus menghidupi 3 anaknya setelah suaminya meninggal dalam kecelakaan tragis di sawah. Kehidupan yang serba sulit membuat Busari terpaksa memutar otak agar tetap bisa bertahan hidup. Ia membuka sebuah warung makan sederhana di tepi jalan desa, tetapi usahanya tidak begitu ramai. Hidupnya penuh perjuangan, sampai akhirnya ia mendengar tentang seseorang bernama Mbah Kartim, seorang dukun tua yang terkenal memiliki ilmu hitam luar biasa. Mbah Kartim tinggal di sebuah gubuk tua di tengah hutan yang dianggap angker oleh penduduk desa. Konon, ia adalah dukun yang sering membantu orang-orang mendapatkan kekayaan instan. Tetapi, selalu ada harga yang harus dibayar. Dengan hati yang bimbang, namun terdesak oleh kebutuhan, Busari memberanikan diri untuk menemui Mbah Kartim. Saat Busari tiba di gubuk itu, suasana terasa mencekam. Angin malam berhembus dingin, dan suara lolongan anjing terdengar dari kejauhan. Gubuk itu dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang seolah menutupi cahaya bulan. Ketika Busari mengetuk pintu, seorang pria tua berwajah keriput dengan tatapan tajam muncul di ambang pintu. "Apa yang kamu cari di sini, Busari?" tanya Mbah Kartim dengan suara parau. "Saya ingin warung saya ramai, Mbah. Saya ingin anak-anak saya bisa makan dan sekolah," jawab Busari dengan suara gemetar. Mbah Kartim tersenyum samar, tetapi ada sesuatu yang menyeramkan dalam senyumnya. "Kamu tahu apa yang kamu minta, kan? Ini bukan hanya tentang makan dan minum. Jika kamu mau mengambil jalan ini, kamu harus siap membayar harganya." Busari mengangguk, meskipun hatinya penuh keraguan. Mbah Kartim lalu membawa Busari masuk ke dalam gubuknya. Di sana, terdapat banyak benda aneh, seperti botol-botol kecil berisi cairan hitam, tengkorak binatang, dan lilin-lilin merah yang menyala redup. Ia memerintahkan Busari untuk duduk di tengah lingkaran yang terbuat dari garam dan bunga 7 rupa. Ritual itu pun dimulai. Mbah Kartim memanggil sebuah entitas gaib yang disebutnya sebagai si bayi gosong. Makhluk ini dipercaya sebagai roh bayi yang meninggal akibat kutukan atau kematian tidak wajar. Menurut Mbah Kartim, roh itu sangat kuat dan akan membantu mendatangkan pelanggan ke warung Busari. Namun, roh tersebut memiliki syarat yang harus dipenuhi. Setiap bulan, Busari harus memberikan sesaji berupa darah segar dan jantung ayam hitam. Selama ritual, Busari merasa tubuhnya menjadi dingin. Tiba-tiba,
ia mendengar suara tangisan bayi yang melengking, diikuti oleh bayangan hitam yang muncul di sudut ruangan. Bayangan itu berbentuk tubuh bayi, tetapi wajahnya mengerikan. Kulitnya hangus, matanya merah menyala, dan mulutnya menyeringai lebar dengan gigi-gigi tajam. Makhluk itu melompat-lompat di sekitar lingkaran, sebelum akhirnya masuk ke dalam tubuh Busari. Ketika ritual selesai, Mbah Kartim menyerahkan sebuah kain merah kecil kepada Busari. Kain ini adalah simbol perjanjianmu dengan si bayi gosong. Letakkan di dapur warungmu, dan dia akan bekerja untukmu. Tapi ingat, jangan pernah melanggar perjanjian ini, atau kamu akan menanggung akibatnya. Awalnya, hidup Busari berubah drastis. Warungnya mendadak ramai, bahkan pelanggan datang dari berbagai kota. Uang mengalir deras, dan Busari bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk anak-anaknya. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Setiap kali Busari menyiapkan sesaji untuk si bayi gosong, ia merasa semakin lemah, seperti ada energi hidup yang tersedot dari tubuhnya. Ia juga mulai mengalami mimpi buruk, di mana ia dikejar oleh bayangan hitam dan mendengar suara bayi menangis tanpa henti. Puncaknya terjadi ketika Busari terlambat memberikan sesaji. Malam itu, ia mendengar suara langkah kaki kecil berlari-lari di sekitar rumahnya. Ketika ia bangun untuk memeriksa, ia melihat si bayi gosong berdiri di sudut kamar, menatapnya dengan tatapan penuh amarah. "Darah, aku butuh darah." Suara makhluk itu bergema, membuat tubuh Busari gemetar ketakutan. Keesokan harinya, Busari segera menemui Mbah Kartim untuk meminta bantuan. Namun, ketika ia tiba di gubuk itu, Mbah Kartim telah meninggal dunia dengan kondisi tubuh yang mengenaskan tubuhnya terbakar hangus, dan hanya kain merah yang tersisa di tangannya. Busari menyadari bahwa ia telah terjebak dalam perjanjian mengerikan tanpa jalan keluar. Sejak saat itu, hidup Busari berubah menjadi mimpi buruk. Setiap malam, ia dihantui oleh si bayi gosong yang semakin sering menuntut sesaji. Dan seperti yang akhirnya diketahui oleh Dani, perjanjian itu berakhir dengan kematian tragis Busari. Dan warungnya tetap dihantui oleh kekuatan gelap dari penglaris tersebut. Kini, siapapun yang mencoba mendekati warung itu, dikabarkan akan mendengar suara tangisan bayi dan aroma anyir yang menyengat, sebagai pengingat akan perjanjian kelam yang pernah dilakukan oleh Busari. Setelah kematian tragis Busari, warung itu tidak pernah dibuka lagi. Penduduk sekitar memilih menghindari tempat tersebut, bahkan untuk sekadar melintasinya. Namun, kisah mencekam tentang warung makan itu tidak berhenti. Sejumlah peristiwa aneh mulai terjadi, membuat desa tempat warung itu berada semakin terbungkus aura mistis yang menyeramkan. Beberapa bulan setelah Busari meninggal, seorang pedagang keliling yang tidak tahu menahu tentang kisah warung itu memutuskan untuk beristirahat di depan bangunan tersebut. Ia meletakkan barang dagangannya dan duduk untuk makan malam. Saat itu, malam terasa begitu sunyi, hanya suara jangkrik yang menemani. Namun, ketika ia mulai makan, angin dingin tiba-tiba berhembus kencang, membuat rambut di tengkuknya berdiri. Pedagang itu mendengar suara tangisan bayi yang samar-samar, semakin lama semakin jelas. Ia berhenti makan, mengedarkan pandangannya, tetapi tidak ada siapapun di sekitar. Ketika ia hendak membereskan barang-barangnya dan pergi, ia merasa seseorang menyentuh pundaknya. Saat ia menoleh, yang ia lihat hanyalah kain merah kecil yang melayang di udara, seperti dipegang oleh tangan tak terlihat. Kain itu kemudian jatuh tepat di depannya, dan pedagang itu melihat bekas darah di kain tersebut. Ketakutan, ia meninggalkan semua barang dagangannya dan lari sekencang mungkin.
Keesokan harinya, warga desa menemukan barang dagangannya, serahkan. Tetapi, pedagang itu tidak pernah kembali lagi. Beberapa penduduk desa yang penasaran mengaku sering melihat sesuatu yang tidak masuk akal di warung itu pada malam-malam tertentu, terutama malam Jumat Kliwon. Mereka bersumpah pernah melihat bayangan-bayangan gelap berbaris di depan warung seperti sedang mengantri. Namun, ketika diperhatikan lebih dekat, bayangan-bayangan itu bukanlah manusia biasa. Beberapa di antaranya tampak tidak memiliki kepala, sementara yang lain memiliki tubuh yang tidak lengkap, hanya potongan kaki, tangan, atau tubuh tanpa wajah. Bayangan-bayangan tersebut berdiri diam, seolah-olah menunggu sesuatu yang tidak pernah datang. Seorang warga desa yang mencoba mengintip dari kejauhan mengatakan bahwa ia melihat bayangan seorang wanita di dalam warung itu, tengah memasak sesuatu di dapur. Wanita itu mirip dengan Busari, lengkap dengan kain merah yang dulu selalu ia pakai di dapur. Namun, wajahnya tampak hangus, dengan mata merah menyala seperti terbakar api. Suatu hari, seorang pemuda bernama Arman yang penasaran dengan kisah warung tersebut memutuskan untuk memberanikan diri masuk ke dalamnya. Ia membawa kamera dan peralatan untuk merekam, berharap bisa menangkap bukti keberadaan makhluk halus di sana. Ketika Arman masuk, ia langsung merasakan hawa dingin menusuk tulang. Dinding warung penuh dengan coretan tak beraturan, seperti bekas cakaran. Di dapur, ia menemukan panci dan wajan yang masih tampak baru, meskipun warung itu telah lama terbengkalai. Namun, yang membuatnya ketakutan adalah kain merah kecil yang tergantung di dinding, seperti baru saja dicelupkan ke dalam darah segar. Saat Arman mencoba merekam kain itu, kamera yang ia bawa tiba-tiba mati. Suara tangisan bayi mulai terdengar. Kali ini sangat dekat, seolah-olah ada di sampingnya. Ketika ia menoleh, ia melihat bayangan kecil melompat dari sudut ruangan, mendekatinya dengan cepat. Arman lari keluar dari warung itu, meninggalkan semua peralatannya. Setelah kejadian itu, Arman jatuh sakit. Tubuhnya melemah, dan ia sering berbicara sendiri, seolah-olah sedang berkomunikasi dengan seseorang yang tidak terlihat. Sebelum meninggal dunia, ia sempat berteriak dengan suara parau, "Dia ingin aku!" Si bayi gosong tidak akan berhenti. Setelah kematian Arman, warga desa memutuskan untuk menutup akses menuju warung itu. Jalan menuju lokasi ditutup dengan batu-batu besar, dan papan peringatan dipasang untuk menghalangi siapapun mendekat. Namun, beberapa orang yang nekat melewati jalan itu mengaku masih mendengar suara tangisan bayi di kejauhan, terutama saat malam gelap. Desa itu kini dikenal sebagai desa terkutuk. Penduduknya semakin sedikit karena banyak yang memilih pindah setelah merasa dihantui oleh warung makan itu. Hingga kini, warung tersebut tetap berdiri, menjadi saksi bisu dari perjanjian kelam yang pernah dibuat oleh Busari. Konon, siapapun yang mencoba membuka warung makan di desa, itu akan mengalami nasib yang sama. Warung mereka akan ramai, tetapi akan dihantui oleh sosok si bayi gosong yang selalu menuntut pengorbanan.